Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi kelas 12 di pembelajaran biologi. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, yaitu membahas tentang pertumbuhan dan juga perkembangan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD 3.1 menjelaskan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor yang mempengaruhinya ada dua, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Di mana faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam. Berikut adalah faktor luar atau faktor eksternal, merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan dan sumbernya berasal dari luar atau lingkungan. Yang pertama ada air dan juga mineral. Air diperlukan oleh tumbuhan dalam jumlah yang besar. Fungsi air bagi tumbuhan yaitu pelarut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan, bahan dasar untuk reaksi biokimia, sebagai medium tempat berlangsungnya reaksi metabolisme, menjaga tekanan turgor dinding sel dan agar tidak kekeringan, transportasi unsur hara, untuk proses transpirasi atau penguapan dan fotosintesis, itu adalah fungsi dari air dan juga mineral untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang kedua yaitu ada kelembaban. Kelembaban yang tinggi akan membantu percepatan pertumbuhan, seperti perkecahan bahan biji dan pertumbuhan spora jamur. Kelembaban udara maupun tanah berkaitan dengan ketersediaan air. Yang ketiga ada oksigen. Oksigen digunakan untuk respirasi sel. Kekurangan oksigen dapat menyebabkan tumbuhan merangsang gas etilen yang menyebabkan sel mengalami penuaan dan mati. Sehingga apabila tumbuhan kekurangan oksigen ini dapat berakibat fatal karena menyebabkan tumbuhan mengalami kematian karena sel-selnya mengalami penuaan. Yang keempat ada suhu. Suhu mempengaruhi kerja enzim. Suhu yang ideal yang diperlukan untuk pertumbuhan yang paling baik adalah suhu optimum antara 10 sampai 30 derajat Celcius. Apabila suhu di atas 30 derajat Celcius, maka akan merusak enzim, sehingga enzim tidak dapat digunakan untuk metabolisme sel. Kemudian yang kelima ada cahaya. Cahaya mempengaruhi proses fotosintesis, berperan dalam ketersediaan makanan, di mana proses fotosintesis terjadi pada daun dan membutuhkan cahaya matahari untuk melangsungkan proses fotosintesis tersebut. Kemudian ada etiolasi, adalah pertumbuhan yang sangat cepat di tempat yang gelap. Dan juga ada fotoperiodisme, adalah respon tumbuhan terhadap intensitas cahaya dan panjang penyinaran. Nah, jadi untuk di cahaya selain dia berfungsi untuk proses fotosintesis dan cadangan makanan, juga memiliki istilah namanya etiolasi. Itu merupakan jenis tumbuhan yang mampu melakukan pertumbuhan yang sangat cepat di tempat yang gelap. Kemudian ada fotoperiodisme, itu adalah respon yang dimiliki oleh beberapa jenis tumbuhan terhadap intensitas cahaya dan panjangnya penyinaran. Yang keenam, itu ada nutrisi atau makanan atau unsur hara. Ini digunakan untuk proses kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, serta menghasilkan bunga atau buah. Nutrisi dapat berupa unsur hara atau ion. Unsur-unsur penting atau esensial dibutuhkan oleh tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur makro, unsur yang diperlukan oleh tumbuhan dalam jumlah yang banyak, dan unsur mikro, unsur yang diperlukan oleh tumbuhan dalam jumlah yang sedikit. Yang ketujuh ada derajat keasaman atau pH, di mana hujan asam dapat menambah keasaman tanah
yang dapat merusak klorofil sehingga mengganggu proses fotosintesis. Biasanya tanah dengan kadar arsenik tinggi adalah jenis-jenis tanah rawa. Kemudian ada kadar garam, berpengaruh pada proses penyerapan air oleh sel-sel rambut akar. Kadar garam air tinggi menyebabkan sel tumbuhan kehilangan cairan karena sel akan mengalami plasmolisis atau lepasnya protoplasma keluar sel. Namun ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat hidup dengan tanah berkadar garam tinggi, yaitu tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang biasa hidup di daerah dengan berkadar garam tinggi atau di sekitar pesisir pantai, contohnya ada tanaman mangrove. Selanjutnya, faktor dalam atau faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di mana faktor internal mempengaruhi pertumbuhan yang bersumber dari dalam tumbuhan itu sendiri. Faktor internal terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gen. Gen adalah faktor pembawa sifat menurun yang terdapat dalam sel makhluk hidup yang diturunkan oleh induknya. Terdapat pada kromosom yang berada di dalam inti sel, mengatur reaksi kimia, terutama reaksi enzim dan sintesis protein, sehingga mempengaruhi bentuk dan ukuran sel. Ya, jadi kurang lebih sama seperti manusia, di mana pada tumbuhan juga terdapat gen yang diwariskan oleh induknya kepada keturunannya. Selanjutnya yang kedua ada hormon. Hormon merupakan zat pengatur tubuh, yaitu molekul organik yang dihasilkan oleh satu bagian tumbuhan dan ditransportasikan ke bagian lain yang mempengaruhinya. Hormon dalam konsentrasi rendah menimbulkan respon fisiologis pada tumbuhan. Nah, kemudian ini ada beberapa hal yang harus diingat, di mana terdapat dua kelompok hormon. Yang pertama ada hormon pemicu pertumbuhan, itu ada hormon auksin, giberelin, dan sitokinin. Dan ada hormon penghambat pertumbuhan, itu ada asam absisat, gas etilen, hormon kalin, dan juga asam traumalin. Nah, untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, kita akan bahas lebih dalam lagi mengapa hormon ini disebut hormon pemicu pertumbuhan dan juga mengapa hormon disebut sebagai penghambat pertumbuhan. Ingat ini ya. Nah, ini adalah jembatan keledai yang biasanya Ibu buat untuk menghafal faktor internal, terutama hormon, yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, ini jembatan keledainya adalah si Augie trauma sama Kaeti yang mukanya asam. Ingat ya, si Augie trauma sama Kaeti yang mukanya asam. Si-nya adalah sitokinin, Au-nya adalah auksin, G-nya adalah giberelin, traumanya adalah asam traumalin, K-nya adalah kalin, kemudian etinya ada etilen, dan asamnya adalah asam absisat. Berikut kita bahas lebih lanjut. Hormon. Yang pertama ada hormon sitokinin. Ingat ya tadi si Augie trauma sama Kaeti yang mukanya masam. Si-nya adalah sitokinin. Fungsi dari sitokinin, hormon ini merangsang pembelahan sel. Bersama auksin dan giberelin, merangsang pembelahan dan pemanjangan sel, merangsang pertumbuhan kuncup lateral, merangsang pemanjangan titik tumbuh yang ada pada ujung akar ataupun ujung batang, mematahkan dormasi biji, serta merangsang pertumbuhan embrio, di mana dormasi biji ini adalah berhentinya pembelahan sel, sehingga dengan adanya sitokinin pembelahan akan berlangsung karena dia akan mematahkan dormasi biji. Selanjutnya, merangsang pembentukan akar cabang, menghambat proses penuaan atau senesken daun, bunga, dan buah dengan cara mengontrol proses kemunduran yang menyebabkan kematian sel-sel daun. Ya, ini adalah salah satu gambar dari akar.
di mana tadi hormon sitokinin ini mampu merangsang pembentukan cabang-cabang akar seperti ini. Cabang-cabang akar, kemudian juga untuk merangsang pembelahan sel ini dibantu oleh hormon sitokinin. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar pembelahan sel. Yang kedua ada hormon auksin. Adalah senyawa asam indol asetat atau IAA yang dihasilkan di ujung meristematikal, yaitu ujung akar dan ujung batang. Merangsang pemanjangan sel pada daerah titik tumbuh, merangsang pembentukan akar, merangsang pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi, merangsang diferensiasi jaringan tumbuhan atau pematangan fungsi jaringan tumbuhan, merangsang perkembangan bunga dan buah, merangsang pembengkokan batang. Nah, ini adalah contoh dari kerja dari hormon auksin di mana ia akan merangsang pertumbuhan akar. Kemudian ia juga akan merangsang pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi. Nah, mungkin kalian pernah memakan semangka tanpa biji. Mungkin juga kalian pernah berpikir kenapa semangka ini bisa tanpa biji? Itu karena para petani melakukan penyuntikan hormon auksin untuk mencegah adanya biji, sehingga semangka yang dihasilkan adalah semangka tanpa biji atau biasa disebut dengan partenokarpi. Nah, yang selanjutnya adalah pembengkokan batang. Jadi hormon auksin terletak di bagian ujung, di mana hormon auksin ini dapat menyebabkan pembengkokan dari si batang, bergantung dengan arah datangnya cahaya. Yang ketiga itu ada hormon giberelin, yang merangsang pemanjangan batang dan juga pembelahan sel, merangsang perkecambahan biji, memecahkan dormansi biji, merangsang pembungaan dan pembuahan, memperbesar ukuran buah, merangsang pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi. Jadi hormon auksin dan giberelin ini sama-sama memiliki fungsi atau dapat dimanfaatkan untuk pembentukan buah tanpa biji. Merangsang pembentukan saluran polen atau bulu serbuk sari. Nah, berikut adalah contoh semangka tanpa biji akibat dari penyuntikan hormon auksin dan juga giberelin. Nah, hormon giberelin nih tadi dijelaskan bahwa dia juga dapat merangsang perkecambahan. Karena hormon giberelin dapat mengaktifkan atau memberikan sinyal ke aleuron sehingga akan mengaktifkan enzim-enzim. Selanjutnya asam traumalin atau kambium luka. Fungsinya merangsang pembelahan sel di daerah luka sebagai mekanisme untuk menutupi luka. Penutupan luka terjadi pada tumbuhan dikotil. Nah, bisa kalian amati pada gambar, ya. Ini adalah yang bagian menonjol ini adalah contoh batang tanaman yang pernah dilukai. Ini adalah bagian yang dilukainya. Kemudian ini adalah hasil kerja dari asam traumalin di mana ia melakukan pembelahan sel untuk memperbaiki luka-luka atau menutupi luka. Dan ini contoh dari batang yang sudah dilukai kembali, bisa kalian lihat. Ini yang sudah diperbaiki, dia memunculkan tunas baru. Ini adalah kerja dari asam traumalin. Mungkin di sekitar kita hal ini sering terjadi, namun mungkin kalian baru tahu hari ini karena kita baru belajar tentang hormon yang mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Selanjutnya ada kalin, adalah hormon yang dapat memacu pertumbuhan atau pembentukan organ. Hormon ini terdiri dari 4 macam, yaitu ada fitokalin, ini memacu pertumbuhan daun. Kemudian ada kaulokalin, ini memacu pertumbuhan batang. Rizokalin memacu pertumbuhan akar, dan antokalin memacu pertumbuhan bunga dan juga buah. Jadi ini ada contoh tanaman di mana ini ada bunganya, kemudian ada daunnya, ada buahnya,
ada batang dan juga ada akar. Tadi akar itu adalah antokalin, kemudian eh, batang dibentuk oleh kaulokalin, kemudian daun dibentuk oleh fitokalin. Selanjutnya gas etilen. Gas etilen banyak ditemukan pada buah yang sudah tua, karena gas etilen mempercepat pematangan buah, menghambat pemanjangan akar, batang, dan pembungaan, menyebabkan pertumbuhan batang menjadi kokoh dan juga tebal. Jadi, apabila kalian ingin melakukan pematangan buah dengan cepat, kalian bisa menambahkan gas etilen pada buah tersebut, supaya buah tersebut cepat matang. Kemudian, interaksi antara etilen dan nauksin memacu proses pembungaan. Jadi, tanaman bisa dirangsang pembungaannya meskipun belum usianya berbunga itu dengan bantuan dari gas etilen dan juga auksin. Nah, ini adalah contoh gambar kerja dari gas etilen di mana ia mengalami pematangan buah. Selanjutnya asam absisat atau ABA mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan di daerah titik tumbuh, memacu pengguguran daun pada saat kemarau atau mengurangi penguapan air, membantu menutupnya stomata daun untuk mengurangi penguapan, mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan sel, dan bahkan menghentikannya, memicu berbagai jenis sel tumbuhan untuk menghasilkan gas etilen, memacu dermasi biji agar tidak berkecambah. Ini adalah contoh dari hormon penghambat. Nah, fungsinya yang paling terkenal itu adalah untuk merangsang pengguguran daun pada saat musim kemarau. Ini adalah contoh dari tanaman jati yang sedang melakukan pengguguran daun untuk mengurangi penguapan. Ini kerja dari asam absisat. Nah, berikut adalah diskusi kelompok. Tugasnya, diskusikanlah bersama kelompok Anda, di mana pembagian kelompok sudah ada di blog. Silakan kalian baca anggota kelompoknya. Yang pertama, berikan satu contoh bahwa faktor eksternal mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ini bisa didiskusikan pada kolom komentar di blog bersama anggota kelompoknya. Hormon auksin memiliki fungsi merangsang pemanjangan sel pada daerah titik tumbuh. Apakah yang akan terjadi jika suatu tumbuhan kekurangan hormon auksin? Tadi sudah dijelaskan fungsi dari hormon auksin tersebut apa, bisa kalian diskusikan dan analisis bersama anggota kelompok. Yang ketiga, apakah yang akan terjadi jika Anda meletakkan satu tanaman di tempat tanpa cahaya dan satu tanaman lagi diletakkan di tempat yang banyak cahaya? Ini silakan kalian diskusikan juga bersama anggota kelompok dan silakan kalian buat hipotesis yang terjadi dari dua perlakuan tersebut. Yang keempat, mengapa pemberian karbit pada buah dapat menyebabkan buah cepat matang? Dan yang terakhir, apakah yang dapat Anda simpulkan dari pembelajaran hari ini? Diskusi dilakukan pada kolom komentar di blog bersama dengan kelompok Anda. Jika ada pertanyaan dan kesulitan, silakan tanyakan di blog, maka nanti akan Ibu respon, bergantung dari pertanyaan kalian. Nah, dari semua pertanyaan ini, silakan kalian diskusikan dan kalian tulis jawabannya, kemudian kalian presentasikan dan kalian upload ke YouTube. Untuk petunjuk umum bisa kalian lihat pada blog daring Bio1. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan. Ya, sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.